Assalamualaikum cat lover. Habis dapat kabar tidak menyenangkan ini cat lover saya, bahwasanya ini Menur, kucing saya yang berada di rumah saya ya di Kota Batam. Dan seperti konten sebelumnya ya cat lover yang mengikuti bahwasanya saya kan tidak berada di rumah saya, jadi saya mengikuti suami saya di daerah Sumatera Utara. Dan ini saya dapat kabarnya dari ibu yang merawat kucing-kucing saya di sana. Kondisi Menur tidak dalam keadaan yang baik-baik saja. Karena ternyata udah 1 minggu ya Menur itu terserang flu. Ya mungkin sudah takdir ya. Jadi konten kali ini saya akan membahas tentang flu pada kucing. Dan ini semua berdasarkan pengalaman saya dan apa yang saya tahu ya, dan juga hasil sharing saya dengan dokter-dokter yang pernah merawat anabul saya. Jadi saya berbagi kepada cat lover semua. Jadi flu pada kucing itu sebagian besar itu diakibatkan oleh virus, yaitu yang bernama calicivirus dan juga herpes virus. Dan virus ini sangat cepat ya penularannya antara satu kucing dan kucing yang lainnya. Tetapi virus ini tidak bisa menular atau tidak menular ke manusia seperti itu. Jadi apabila kucing kita udah terkena virus ini ya, kedua virus ini, maka virusnya ini akan selamanya berada di dalam tubuh kucing kita gitu. Dan untuk melawan virus-virus itu sendiri adalah sistem imun pada kucing itu sendiri. Jadi itu tidak ada obatnya ya sebenarnya flu itu. Hanya sistem imun aja yang bisa melawan flu-nya itu sendiri. Di saat sistem imun kucing itu bagus, maka virus-virus itu akan tidak aktif ya, atau pasif berada di dalam tubuh kucing. Makanya kucing kita tuh terlihat sehat, aktif, kembali bermain, makan, nafsu makannya juga bagus. Tetapi di saat imunitas kucing itu menurun, maka apa yang terjadi? Virus itu akan kembali aktif dan kucing kita terlihat seperti bersin-bersin lagi, batuk, dan bahkan matanya berair. Itu yang mengakibatkan terkadang terlihat ya kok flu kucing tuh kok nggak sembuh-sembuh. Ternyata itu diakibatkan oleh sistem imun pada kucing kita itu yang naik turun. Lalu hal apa saja nih yang dapat kita lakukan sebagai pengemong atau ART atau babu lah istilahnya, atau emak atau apa dari anabul-anabul kita, yang dapat kita lakukan untuk membuat flu-nya tidak semakin parah ya dan menjadikan infeksi. Karena itu kalau kita biarkan itu akan sangat berbahaya, menimbulkan kematian juga. Jika kucing kita tuh sudah mengeluarkan tanda-tanda atau kita melihat tanda-tanda itu terkena flu, seperti matanya berair, dia nafsu makannya menurun, mengeluarkan ingus pada hidungnya, maka yang perlu kita lakukan adalah pertama kita harus menyiapkan tempat istirahat dia yang senyaman mungkin agar dia tuh bisa beristirahat dengan tenang, karena dia harus tidur ya, harus banyak istirahat. Agar apa? Agar imunnya itu bisa terbentuk kalau dia tidur semakin banyak. Lalu juga kita harus memperhatikan kebersihan kandangnya sendiri ya. Pupnya itu jangan sampai menumpuk karena itu adalah sarang bakteri. Dan juga kita harus sering-sering membersihkan wajah, ingus-ingus dia di sekitar hidung, matanya juga yang berair karena itu juga bakteri. Kita mungkin bisa mengelapnya dengan menggunakan kapas, dibasahi dengan air hangat. Dan biasanya itu kan kucing flu tidak mau makan ya, dia tidak selera makan karena hidungnya tersumbat, jadi dia tidak bisa mencium aroma makanan. Maka kita harus membantunya untuk makan. Kita tidak bisa menyuruhnya memakan seperti biasanya ya, tapi kita bantu spuit makanannya, dan juga kita jaga jangan sampai dia dehidrasi dengan menolongnya juga memberi minum. Dan untuk meningkatkan imunitas kucing juga kita berikan dia vitamin, banyak ya vitamin-vitamin untuk meningkatkan imunitas kucing yang berada kita bisa temui dapat di pet shop atau di online shop ya, itu banyak sekali jenisnya. Tetapi kalau untuk kucing flu itu dia harus banyak membutuhkan vitamin B dan juga lisin. Dan jangan lupa kucing juga kita jemur di pagi hari.
Kalau kita ke dokter biasanya juga dikasih antibiotik ya. Tapi hati-hati untuk kita mau menggunakan antibiotik tanpa resep dokter, kita harus berhati-hati karena antibiotik itu kan banyak sekali macamnya dan juga fungsinya itu sendiri-sendiri untuk kucing kita. Jadi tidak sama ya antibiotik yang untuk kucing sakit perut sama kucing yang sakit kulit dan juga kucing flu tuh berbeda ya, antibiotiknya lain. Jadi itu harus berdasarkan resep dokter dan juga dosisnya itu juga tidak boleh sembarangan. Dan biasanya dokter juga menyarankan untuk memberikan air hangat yang dicampur dengan madu. Untuk pembahasan antibiotik dan juga vitamin mungkin next konten saya akan membuatnya tersendiri ya untuk membahas itu lebih lanjut. Dan tak kalah penting ya cat lover, kita juga harus memastikan bahwa kucing kita nih terbebas dari cacing dengan memberinya obat cacing. Agar apa? Apa yang sudah kita berikan, vitamin maupun nutrisi-nutrisi itu dapat terserap dengan baik oleh kucing kita. Jadi sampai di sini aja dulu sharing kita kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk cat lover, khususnya cat lover yang masih pemula. Terima kasih telah menyaksikan konten ini sampai selesai. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum.